warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang mahasiswa baru di Fakultas MIPA, khususnya jurusan Biologi. Perkenalkan, nama saya Naili Salma Abadi. Dan saya Muhammad Mauludi Zulkifli. Kami berasal dari Offering Kesehatan 2017. Di sini kami akan mempresentasikan dan mempraktikkan cara membedah mencit dan katak. Untuk pembedahan mencit sendiri akan dilakukan dengan metode dislokasi. Sedangkan untuk pembedahan katak sendiri dilakukan dengan dua metode, yaitu single bit dan double bit. Untuk lebih lengkapnya silakan menyimak video berikutnya. Pembedahan pada mencit menggunakan metode dislokasi. Metode dislokasi sendiri dilakukan dengan cara menekan tengkuk dari mencit dan menarik ekor mencit itu sendiri. Metode dislokasi sendiri berhubungan dengan sumsum tulang belakang, di mana sumsum tulang belakang akan terhubung langsung dengan saraf pusat yang ada di otak. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembedahan mencit sendiri yakni ada papan bedah yang merupakan alas yang digunakan untuk pada saat membedah. Yang selanjutnya ada gunting bedah untuk membuka kulit bagian luar dari mencit. Selanjutnya ada pinset ujung runcing yang digunakan untuk memudahkan kita pada saat membedah. Selanjutnya ada spatula dan juga scalpel untuk membantu memudahkan untuk membedah. Selanjutnya ada jarum pentul yang digunakan untuk merentangkan tangan dan juga kaki dari mencit. Pada saat melakukan praktikum di dalam laboratorium, kita dianjurkan untuk menggunakan APD atau alat pelindung diri, yakni jas lab, sarung tangan latex, dan juga masker. Bahan yang akan digunakan yakni seekor mencit. Baiklah, di sini saya akan memulai dislokasi dan juga pembedahan dari mencit. Untuk yang pertama, silakan ambil salah satu mencit. Selanjutnya, mencit harus ditenangkan terlebih dahulu sebelum dilakukan dislokasi dan juga pembedahan. Setelah mencit tenang, tekan tengkuk dari mencit dan juga tarik ekor mencit itu sendiri. Kemudian ambil satu jarum pentul untuk merentangkan tangan dan juga kaki mencit. Pinset ujung tajam digunakan untuk membantu pada saat membuka kulit dari mencit.
Nah, selanjutnya akan dilakukan penglihatan dari organ yang ada pada mencit. Nah, di sini ada jantung dan juga paru-paru. Ini jantungnya. Ini jantungnya. Lalu ini paru-paru. Lalu ini ada hati. Setelah itu ini ada usus. Ini usus besar. Di bagian sini ini ada ginjal. Ginjalnya ada 1 dan 2. Nah, mencit yang dibedah ini merupakan mencit betina. Di sini terdapat organ reproduksi dari betina. 1, 2. Ini ada lambung. Ini hati. Setelah dilakukan pembedahan, akan dilakukan pembersihan. Untuk hewan yang sudah hewan coba, dibuang pada plastik sendiri. Untuk APD juga dibuang pada plastik sendiri, dan untuk alat-alat yang tajam dibuang pada sharp container. Untuk pembuangan APD sendiri ada cara-cara tersendiri. Yang pertama, setelah itu menggunakan di sini saya akan memperhatikan bagaimana cara membedah dan membunuh katak. Untuk membunuh katak bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu single pit dan double pit. Untuk single pit itu secara garis besarnya merusak otak dari si katak. Kalau double pit itu selain merusak otak juga sekaligus merusak medula spinalis atau tulang belakang dari si katak tersebut. Untuk single pit, ketika kita merusak otak dari si katak tersebut, si katak akan mengalami lumpuh otak. Jadi ketika kita memberi rangsangan ke katak tersebut masih bisa melakukan refleks, tapi sedikit lebih lambat ketika dia belum diapa-apakan. Untuk yang double pit, ketika kita memberi perlakuan double pit yang merusak otak sekaligus merusak medula spinalisnya atau tulang belakang, maka mengakibatkan si katak tersebut bakal lumpuh total. Jadi ketika kita beri rangsangan atau kita beri perlakuan apapun, si katak tersebut tidak akan merespon karena sudah mengalami lumpuh total, seperti itu. Ya, teman-teman jangan lupa ketika akan menggunakan praktikum, jangan lupa menggunakan APD seperti ini, sarung latex, masker, dan jas lab. Itu wajib ketika kita ingin bekerja di laboratorium. Kemudian untuk alat yang bakal saya gunakan pada kali ini sama seperti pembedahan mencit sebelumnya, yaitu pertama pinset lancip, skapel, dan gunting serta juga jarum. Teman-teman, berikut ini cara memegang katak agar ketika kita melakukan single pit dan double pit, katak tersebut tidak mudah bergerak. Jadi kepalanya diletakkan di antara 2 jari ini, telunjuk dan jari tengah. Kemudian tangan
lengan kanan dari si kata ditaruh di antara jari tengah dan jari manis. Lengan selanjutnya yang lengan kiri dari si kata diletakkan antara jari telunjuk dan jempol, seperti ini. Kemudian untuk kaki yang ini diletakkan di sini, di kelingking. Kemudian yang ini juga bisa diletakkan atau terserah kalian, yang penting senyamannya kalian saja. Untuk proses single pit dan double pit, pertama jarum pentulnya ini diletakkan di garis tengah dari si kata itu, kepala kata, kemudian ditarik mundur sampai menemukan kayak cekungan, dan itu jarumnya dimasukkan kalau sudah ketemu. Kemudian kalau sudah masuk beberapa senti, jarumnya itu diarahkan ke atas dan sedikit digoyang-goyangkan biar si otak dari kata tersebut hancur. Untuk yang double pit langsung diarahkan ke belakang menuju ke tulang belakangnya. Ketika sudah sampai tersebut, jarum juga digoyangkan untuk menghancurkan dari medula spinalisnya biar si kata bisa dibedah. Ya, selanjutnya kata diposisikan seperti ini ketika kita sudah melakukan single pit dan double pit. Oh ya, lupa mengatakan kalau tanda single pit dan double pit itu berhasil dari kata itu tidak mengeluarkan darah. Jadi bisa dikatakan single pit dan double pitnya berhasil ketika si kata itu tidak mengeluarkan darah. Selanjutnya, ketika proses pembedahan menggunakan pinset yang lancip, diambil sedikit kulitnya seperti ini, kemudian digunting sedikit, hampir sama seperti mencet tadi. Ketika digunting, langsung digunting ke atas seperti ini. Nah, kemudian ada lapisan kedua kan. Lapisan kedua juga dilakukan sama. Ketika membedah kata maupun mencet harus berhati-hati, jangan sampai organnya itu rusak, apalagi ketika misal mata kuliah tertentu membutuhkan organ pencernaannya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai organ pencernaan tersebut rusak, atau misal sistem peredaran darah. Biasanya sistem peredaran darah itu menggunakan jantung. Ya, ketika memotong itu jangan sampai jantungnya itu rusak ataupun pecah gara-gara kita tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Setelah diposisikan seperti ini dan setelah dibedah juga, akan terlihat organ-organ dari si kata tersebut seperti ini. Kebetulan yang dibedah saat ini katanya kata betina. Jadi ini yang hitam-hitam ini merupakan dari sel telurnya, sel telur kata. Kemudian yang merah yang ini tuh merupakan ginjal dari si kata. Ini ada jantungnya di sini, kemudian ada lambung, kemudian ini ususnya. Di sini juga terdapat ginjalnya lagi. Kemudian untuk paru-parunya ini, paru-parunya sudah mengempis, dan seperti ini terlihatnya kalau sudah mengempis dari paru-parunya. Kemudian yang di antara jantungnya ini, di kanan kirinya itu ada hatinya atau liver. Untuk yang berwarna putih ini yang bisa dilihat, nah seperti ini, itu merupakan saluran reproduksi dari si kata. Karena ini kata betina, jadi saluran reproduksinya seperti ini. Apabila nanti dapatnya kata jantan, berbeda juga dan tidak sepanjang ini saluran reproduksinya. Ini untuk betina, jadi bisa kelihatan jelas yang bisa membedakan antara betina dan jantannya ketika
kita bedah itu ini ada sel telurnya warna hitam-hitam ini. Apabila kalau yang jantan hanya ada testisnya di sini 2, seperti itu. Setelah semua proses pembedahan telah selesai dan praktikum juga telah selesai, jangan lupa semua barang dibersihkan dan dibereskan, dan dari kataknya ini jangan lupa dibungkus dengan rapi dan dimasukkan ke kresek seperti ini. Setelah itu pesan juga jangan sampai bangkai seperti ini dibuang di gedung biologi. Buanglah sampah seperti ini di sampah yang ada di O4 atau bisa dikuburkan saja. Seperti ini pelepasan latex sama seperti yang dicontohkan sebelumnya. Diusahakan jangan sampai latex ini mengenai kulit kita, karena siapa tahu ketika kita melakukan praktikum menggunakan bahan-bahan kimia, bisa saja bahan kimia itu akan bersifat merugikan di kulit kita sendiri. Jadi setelah ini tangan yang bersih ini dimasukkan gini. Untuk masker juga jangan lupa dilepas dan kemudian dibuang. Dan jangan lupa untuk alat yang digunakan pada praktikum ini dibersihkan dan kemudian dikembalikan lagi secara rapi. Terima kasih telah menyimak video yang telah kami presentasikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Biologi Lebak Madu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.